Kenapa sih katanya orang-orang nikah itu nanti seneng, nanti bahagia, kok saya sumpek terus, susah terus. Jangan-jangan salah rumusnya. Mengapa sih kok ada pernikahan yang dasarnya cinta, tapi kok gagal? Apa cintanya palsu? Kan banyak yang tanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kita melanjutkan membahas tentang pernikahan. Adapun yang sudah menikah, tema-tema ini mungkin sebagai bahan refleksi, bahan mengevaluasi, muhasabah, apa sudah pas yang dilakukan kemarin. Kenapa sih katanya orang-orang nikah itu nanti seneng, nanti bahagia, kok saya sumpek terus, susah terus. Jangan-jangan salah rumusnya. Baik, kita mulai saja materi malam hari ini. Yang pertama, mengapa sih kok ada pernikahan yang dasarnya cinta, tapi kok gagal? Apa cintanya palsu? Kan banyak yang tanya begitu. Nah, oke ya. Ini mungkin saya menjelaskannya balik ke dulu waktu saya menjelaskan Erich Fromm tentang cinta. Jadi cinta itu ada tahap falling in love, ada tahap standing for love. Kita sering tertipu, kita itu begitu jatuh cinta, kita sebut berarti aku sudah cinta. Kalau di Erich Fromm belum, itu masih setengah jalan. Kalau sudah jatuh cinta, apa yang harus kamu lakukan? Itu standing for love, agar cintamu tetap tegak. Jadi, agar cintamu tidak runtuh nantinya, kamu harus bisa mencintai dengan benar. Jadi kalau ada orang, itu dulunya kan saling cinta tuh ya, pacarannya kemana-mana berdua, postingannya masih ada, Instagramnya masih penuh. Kok sekarang gampang sekali pisah? Itu kemungkinan falling in love-nya sudah benar, tapi standing for love-nya ngaco. Keliru, ndak pas, ndak bisa. Katanya cinta, tapi berkomunikasi ndak bisa. Egonya masih merajalela. Kalau ada konflik, kemudian hilang kendali, diminta berkomitmen ndak mau, ya bubar. Jadi bisa saja pernikahan atas dasar cinta itu nantinya gagal. Seperti, anggap saja cinta itu benihnya seperti benih yang bagus tapi tidak terawat dengan baik. Sebagus apapun benih, kalau kalian tidak merawatnya dengan benar, ya dia tidak akan tumbuh maksimal. Ya, jadi kalian yang sekarang sedang jatuh cinta, ancang-ancang menikah, belajarlah cara mencintai yang benar, yang dewasa, yang mateng. Yang tidak sekedar nafsu, yang tidak sekedar ingin senang-senang. Karena kunci kebahagiaanmu besok di situ. Ada 4 jenis cinta yang belum matang menurut Erich Fromm. Yang pertama apa? Cinta yang reseptif atau receptive orientation.
Jadi receptive orientation itu orang yang mencintai secara pasif. Orang yang ketika jatuh cinta dia ingin dibahagiakan, ingin diperhatikan, ingin disayangi, ingin dilindungi. Jadi ini dia mencintai secara pasif, makanya istilahnya reseptif. Dia ini biasanya selalu curiga, dia masih mencintaiku ndak sih? Dia memperhatikanku ndak sih? Kenapa kok dia hari ini biasanya WA 10 kali, hari ini kok cuma 9 kali? Dia jangan-jangan sudah mulai mengabaikanku. Jadi ini dia orientasinya menerima. Ingin diberi, tidak ingin memberi. Dia tidak menghitung apa yang harus aku lakukan untuk yang aku cintai, tapi dia menunggu untuk dicintai, menunggu untuk diberi. Jadi pasangannya mendapat tugas untuk terus memenuhi keinginannya. Itu namanya cinta reseptif. Katanya kamu cinta, disuruh ini kok tidak mau, suruh jemput aku tidak mau, disuruh. Pokoknya dia minta dilayani terus. Ini namanya jenis cinta yang belum matang. Cinta yang hanya ingin menuntut. Oke ya, baik. Jadi kalau ada kalimat-kalimat romantis misalnya, engkaulah segalanya, kutunggu apapun darimu, dan lain sebagainya, itu kalau versi ini malah disebut belum matang. Jadi yang sudah matang itu ya tentu saja orientasinya memberi, bukan menerima. Itu jenis pertama ini. Ini kalian kalau punya pasangan jenis reseptif ini, kemungkinan kalian akan capek, lelah. Tapi ya mungkin karena sudah jatuh cinta, kamu dibikin lelah ya senang saja. Tapi ini tidak sehat. Iya, sekarang kamu sedang happy, kamu sedang cerah, kamu sedang punya kemampuan, punya tenaga. Di saatnya kamu nanti kelelahan, bisa meledak. Cinta jenis pertama. Yang kedua, cinta yang eksploitatif. Kalau tadi kan menunggu, diberi, menunggu dilayani. Kalau ini mengeksploitasi. Jadi mengeksploitasi itu tipe yang ingin memanfaatkan apa yang dimiliki, apa yang dipunyai oleh yang dia cintai untuk kepentingannya. Lumayan punya pasangan, ada motor. Bisalah ini dipakai kemana-mana. Saya ngirit, ini mengeksploitasi. Lumayan pasanganku tajir ini. Saatnya sekarang makan di restoran mewah. Nah, ini eksploitatif. Jadi mungkin status, mungkin kecantikan. Saya mau balas dendam. Kemarin aku jomblo dipameri teman-teman. Sekarang tak pamerkan. Eksploitatif. Jadi kalian mencintai bukan apa adanya, bukan respect, bukan knowledge, bukan care, bukan responsible, tapi karena kalian ingin memanfaatkan, memanipulasi yang kamu cintai untuk kepentinganmu. Pasanganmu kamu anggap sebagai sumber uang, sumber status, sumber koneksi, sumber kenyamanan, dan lain sebagainya. Pak, saya nyari jodoh itu standar saya, pertama kaya, dua anaknya pejabat. Kenapa kok begitu? Karena besok kan saya kuliahnya jurusannya tidak prospek, Pak. Kalau dapat mertua pejabat kan paling tidak nanti komisaris-komisaris dapat lah, Pak. Misalnya pikiranmu begitu, berarti kamu jenis cinta yang eksploitatif.
Biasanya cinta jenis ini, kalau manfaat yang kamu incer hilang, cintanya juga hilang. Kamu mengincar kecantikannya. Biar saya tidak malu Pak kalau ngajak jalan, biar bisa tak pamerin ke teman-teman, biar saya ada sombongnya lah Pak dikit-dikit kan gitu. Nanti begitu usia tambah dia tidak cantik lagi, ya, cintamu perlahan-lahan akan luntur. Jadi ini jenis cinta yang tidak matang. Yang kedua itu. Ini cinta yang tidak matang ini jangan dipakai nyerang pasanganmu ya. Kamu lihat dirimu sendiri, kamu ngaca. Jadi saya tipe pecinta yang mana? Yang ketiga, cinta yang belum matang juga ada hoarding orientation, kata Erich Fromm. Cinta yang menimbun. Ini biasanya orang yang menganggap yang saya cintai berarti milikku. Ini namanya hoarding orientation. Karena milikku harus aku pertahankan. Karena aku wajib mempertahankan, aku harus mengontrolnya. Aku harus ngatur dia. Ini biasanya nanti wujudnya jadi posesif. Mungkin jadi terlalu cemburu. Mungkin jadi tidak terlalu percaya dengan pasangannya. Keponya sampai parah. Khawatir kehilangan. Kenapa? Karena ini milik gue. Kan gitu. Jadi sesuatu yang kita aku jadi milik kita. Sehingga kita takut hilang. Caranya biar tidak hilang, saya harus ngontrol. Saya harus ngatur. Kamu boleh begini, tidak boleh begitu. Jadi kalau mau kemana-mana izin saya dulu ya. Kalau mau ngapa-ngapain lapor ya. Awas kalau tidak lapor. Ini hoarding orientation. Jeleknya di mana? Jeleknya adalah kalian sedang mengobjekkan pasanganmu. Jadi yang kamu cintai kamu perlakukan seperti barang. Padahal itu manusia. Dia subjek juga, dia bisa mikir, dia punya keinginan. Dia juga punya kepentingan, kebutuhannya sendiri. Tapi tipe hoarding orientation ini ya dia maunya adalah harus semua dalam kendaliku. Kenapa? Karena saya takut kehilangan. Kenapa kok kamu takut kehilangan? Karena dia milikku. Jadi ini termasuk cinta yang belum matang. Ya tadi cirinya sangat posesif biasanya. Yang keempat, cinta pasar. Marketing orientation. Cinta pasar bukan kok terus tiap pagi ke pasar. Nah, maksudnya kalian ini yang kata Erich Fromm paling banyak manusia hari ini itu yang keempat ini. Kalian apa? Mengkomodifikasi cinta. Kalian memperlakukan cinta seperti komoditas. Cinta seperti komoditas itu aku modalku berapa? Nanti dapat apa? Yang harusnya dapatnya lebih banyak daripada modalnya. Wah, sudah capek-capek skincarean saya, sudah capek-capek bangun citra, sudah capek-capek itu. Harusnya dapat pasangan yang begini, yang sehingga saya untung besar. Ini cara berpikirnya seperti di pasar. Kalian memperlakukan dirimu seperti produk, juga memperlakukan pasanganmu seperti produk. Terus kalian ukur berapa nilaiku, berapa nilainya dia. Nah ini namanya marketing orientation. Aku bersama dia ini statusku meningkat enggak?
nilai kekayaanku update enggak. Jadi kebersamaan dipandang sebagai investasi. Ini yang disebut mengkomodifikasi cinta. Cinta diposisikan seperti transaksi jual beli, yang tentu saja saya mencari cuan. Nanti pertanyaannya, misalnya kamu punya pasangan, temanmu tanyanya gini, kamu sudah bersama 1 tahun ini dapat apa sudah? Nah, pertanyaannya begitu. Kalau kamu bisa jawab, berarti kamu memang marketing orientation. Kalau temanmu bilang, masa sudah 3 tahun kamu neraktir terus tidak dapat apa-apa, rugi dong kamu. Itu kalau kamu panik gara-gara itu, ya kamu marketing orientation. Kalau kamu memang tidak marketing orientation, lu memang aku mencintai dia, maka aku ingin memberi padanya, melihat dia bahagia. Aku tidak ngitung, aku dapat apa, dapat berapa. Jadi kalau kamu masih ngitung, ya kamu masih ada di pasar, belum di hati. Kamu masih hitung-hitungan, transaksi. Terus kita lanjutkan ya. Ini semoga kalian bisa belajar untuk lebih mencintai secara dewasa. Lanjut ya. Ini istilahnya kayak dunia pendekar ya. Ada musuh besarnya. Apa sih musuhnya cinta itu? Kalau dari cinta yang dewasa, juga cinta yang tidak dewasa tadi. Perhatikan ketika kalian mencintai, 5 hal ini bisa merusak cintamu. Yang pertama apa? Egoisme. Orang mencintai itu harusnya egonya kikis. Egonya luntur. Dari aku menjadi kita. Kalau bilang cinta tapi masih egois, masih aku, termasuk tadi menuntut agar aku dibahagiakan, agar aku dipuaskan, agar aku untung. Ini sebenarnya masih egois. Jadi cinta hanya jadi alatmu untuk memenuhi kebutuhanmu. Ini lawan pertama ya. Ini egoisme ini paling berat untuk ditaklukkan. Yang kedua, musuh besarnya cinta adalah tidak peduli, indifferent. Katanya jatuh cinta tapi kok cuek, ndak care. Pasanganmu itu loh kemarin katanya sakit. Alah biar aja. Ya, sakit kan dia sudah ada BPJS, sudah tahu juga jalannya ke rumah sakit, sudah tahu. Kamu ndak ingin dengar, ndak ingin paham. Kamu ngomongnya kok begitu, sakit loh itu pasanganmu ngomongnya kamu kok begitu. Alah biar saja, dia sendiri juga. Ini namanya indifferent, kamu ndak peduli. Jadi meskipun indifferent itu kadang ya diekspresikan dengan diam. Ada kalanya kan banyak orang itu, wah saya kalau marah diam. Tidak selalu diam itu lebih baik. Kadang-kadang lebih baik kamu rame saja, setelah rame terus selesai. Daripada ada masalah kamu diam saja cuek, tapi mendem. Lama-lama numpuk, terus meledak. Maka hati-hati dengan segala perilaku indifference. Tidak peduli. Oke, terus. Musuh besarnya cinta lagi adalah penguasaan dan objektivasi. Ini saya ambilkan konsep dari Martin Buber ya. Kapan-kapan kita bahas beliau tentang relasi.
Jadi Buber menyebut ada 2 jenis relasi. Yang pertama relasi aku kamu dan aku dengan aku dengan itu, dengan sesuatu. Aku kamu itu seperti saya dengan kalian. I, it, aku dengan itu atau aku dengan sesuatu itu seperti saya dengan HP ini. Nah, memperlakukan pasangan itu idealnya aku kamu, bukan aku dan itu. Bukan seperti barang. Jadi tidak seperti saya memperlakukan HP ini. Memperlakukan HP tak banting-banting, tak injek-injek, tidak apa-apa, wong ini objek. Tapi pasangan tidak begitu. Dia ini subjek, pribadi yang utuh. Yang kalau kita memutuskan sesuatu, dengarkan juga maunya. Loh, kalau hidup bersama tapi pasangannya tidak memperlakukan yang lain sebagai pribadi yang utuh, ya cintanya akan pupus. Jadi tidak enak diobjekkan itu. Coba kalian rasakan ya, kalau kalian yang jadi objeknya, kalian diatur-atur, disuruh-suruh, diminta memenuhi kebutuhannya dia saja, sementara suaramu tidak didengar, aspirasimu tidak dipedulikan. Kamu mesti akan memberontak, kamu tidak akan puas. Jadi yang ketiga, penguasaan dan objektivasi akan jadi masalah kalau itu ketemu dengan cinta. Orang yang mencintai tentu saja menginginkan kebahagiaan yang dicintai. Dan itu bisa terjadi ketika kita perlakukan yang kita cintai itu ya sebagai subjek, sebagai manusia yang utuh, tidak sebagai alat kita. Kemudian yang keempat, penghinaan, merendahkan. Jadi kita meremehkan dia, mengejek dia, mengolok-olok. Kita merasa lebih tinggi. Oh, ini cepat menghancurkan. Marah itu bisa kalau sudah marahnya hilang, damai lagi. Tapi kalau sudah terlanjur merendahkan, memaki, itu akan jadi luka yang susah sembuhnya. Ketika orang sudah menghina pasangannya, berarti respek sudah hilang. Kalau respek sudah hilang, perlu dipertanyakan cintanya tinggal berapa. Jadi merendahkan dan lain sebagainya. Kalau sudah berani merendahkan, mencemooh, berarti dia memposisikan dirinya lebih tinggi dari pasangannya. Kalau sudah lebih tinggi, tidak ada lagi kita sudah. Yang ada aku yang lebih tinggi dan kamu yang lebih rendah. Dan itu menunjukkan bubarnya, selesainya ikatan yang namanya cinta. Yang kelima, lawannya cinta itu ketakutan. Ya cinta itu memang banyak resikonya. Ada resiko ditolak, resiko disakiti, resiko kehilangan, resiko dikecewakan. Tapi kalau dalam berhubungan kita isinya takut saja, ya kemungkinan cinta kita tidak sehat. Saking takutnya ditinggal, saking takutnya berpisah, saking takutnya tidak bersama lagi, terus kamu tiap hari gelisah, panik, stres, galau. Kamu korbankan dimensi hidupmu yang ini, yang itu, dan lain sebagainya, ya. Cintamu pelan-pelan akan pupus. Yang ada tinggal ketakutan saja. Baik ya, nanti teman-teman coba dicek unsur-unsur ini ada atau tidak dalam cintamu.
egoisme ada atau tidak, kemudian cuek, tidak peduli ada atau tidak, objektivasi, kamu diperlakukan kayak barang atau tidak, perendahan, dan ketakutan. Ini semoga tidak ada. Kalau ada, harus kamu perbaiki karena hubungan cintamu sedang terancam. Baik, sekarang kita masuk ke tema utama. Apa saja sih problem cinta dalam pernikahan? Ini ada banyak nanti ini ya, saya baca saja. Tidak sulit untuk dipahami, tidak terlalu dalam filosofis, tapi yang susah adalah mengatasinya. Kalau kalian nanti sudah menikah dalam jangka waktu tertentu, ada beberapa problem yang mungkin muncul, yang harus kalian waspadai. Yang pertama apa? Cintamu yang luar biasa sekarang terasa biasa. Kalau dulu selalu rindu, selalu ingin dekat, selalu ingin bersama, tidak ketemu sebentar saja kangen. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Kalau kemarin kan kangen terus, ini sudah 3 tahun ini ketemu terus, wong yo satu rumah tiap hari. Itu lama-lama ada bosen. Pulang ke rumah, alah ketemu orang ini lagi. Ketemu ini lagi, akan muncul rasa itu. Kemarin perasaan kita khawatir kehilangan, mungkin saja dia tidak ada, tapi sekarang dia sudah pasti ada. Terus diulang-ulang terus. Manusia punya rasa bosan. Akhirnya apa? Perhatian jadi banyak berkurang. Sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu masih sayang-sayangan, masih miss you, masih macam-macam. Sekarang sudah tidak muncul lagi kalimat-kalimat mesranya. Sudah tawar rasanya. Masih mencintai, tapi cinta ini tidak ditegakkan lagi. Mungkin kalau ditanya, ya enggak kok, kita enggak konflik kok, kita enggak bertengkar kok. Tapi juga rasanya enggak dekat. Ini mulai masalah ya, mulai ayo mendekat-dekat lagi dengan memori, kenangan yang dulu kita bangun bersama. Kalau orang Jawa ada istilah, biyen ketok opo, saiki ketok opo. Dulu sebegitunya, sekarang kok malah jadi begitu. Nah itu cinta yang luar biasa berubah jadi biasa. Yang kedua, lenyapnya intimasi. Jadi kedekatannya pelan-pelan renggang lagi. Dulu dekat, kalau passion masih ada, intimnya yang mulai tidak ada. Sudah jarang lagi saling cerita, merasa pasangannya tidak memahami, mulai menyimpan banyak hal sendiri. Sakit hati disimpan, tidak cocok disimpan, tidak enak disimpan terus-terusan. Akhirnya kedekatan itu mulai runtuh, mulai berjarak. Tinggal serumah tapi rasanya seperti di dunia masing-masing. Ini berarti intimasinya mulai berkurang. Yang ketiga, passionnya menurun. Dulu berhasrat, bernafsu sekali, sekarang susut. Karena manusia lagi-lagi ada bosannya. Biasanya passion turun itu kelihatan ketika sudah tidak lagi menjaga romantisnya. Kalau diminta, kamu tidak seperti dulu. Alah, wis tua, tidak perlu gitu-gitu lagi. Nah, itu mulai sudah kehilangan romantisnya.
Terus kebersamaannya jadi mekanis. Ya segitu-gitu terus tiap hari. Nanti pagi bikin sarapan, suaminya berangkat ke kantor, istrinya nyuci, masak, suaminya pulang, masak, makan malam, tidur, pagi bangun lagi. Itu jadi terlalu mekanis. Energi hidupnya habis untuk rutinitas. Jadi kebersamaannya jadi kebersamaan yang administratif. Rutin begitu terus seperti birokrasi. Membosankan. Passionnya akhirnya turun. Rasanya tidak menggebu-gebu lagi. Itu yang ketiga. Yang keempat, komunikasinya mulai memburuk biasanya. Mulai sering menyalahkan. Mulai tidak kerasan mendengarkan. Defensif. Problem kecil dibesar-besarkan. Atau problem kecil dicueki. Sehingga terus memburuk pada akhirnya. Ini komunikasinya buruk. Waktu untuk bicara yang berkualitas tidak ada, habis. Mulai muncul perendahan-perendahan, penghinaan. Ini serius. Mengejek, merendahkan, mempermalukan. Mulai, kamu memang sejak dulu tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa mengandalkanmu, dan lain sebagainya. Ini mulai muncul kalimat-kalimat merendahkan. Coba dulu saya sama mantan yang itu, tidak seperti sekarang, saya mulai begitu. Nah, ini mulai muncul. Kemudian egoisnya tambah kuat. Mulai menghitung, aku yang kerja dari pagi sampai sore nyari uang, yang di rumah tinggal menghabiskan uangnya. Nanti yang di rumah juga begitu. Enak yang bisa keluar-keluar sambil nongkrong-nongkrong. Kita yang di rumah ini yo nyuci, yo nyetrika, yo masak, yo ngomong. Nah, mulai sudah. Masing-masing melihat dari sudut pandang egoisnya. Kemudian pada akhirnya kadang-kadang muncul juga ketergantungan yang berlebihan. Ini juga masalah. Tadi kan disebut cinta yang dewasa itu kita saling membutuhkan, saling mendukung, tapi masing-masing kita mandiri. Tapi nanti ada pasangan yang ketergantungan berlebihan. Tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada pasangannya. Harga dirinya, nilai dirinya dipasrahkan semua pada pasangannya. Cemburu berlebihan, khawatir berlebihan. Jadi kebersamaan terus jadi sesak. Kenapa? Karena tadi keterikatan yang berlebihan. Jadi tidak merdeka. Cintanya tidak membebaskan, tidak memerdekakan. Kemudian sering juga dalam pernikahan itu terjadi masing-masing pasangan tidak mampu memaafkan. Cirinya apa? Biasanya ini terjadi selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang lama. Kekeliruan yang dulu disebut lagi. Ini biasanya sering jadi masalah. Ya memang dulu pernah ada kesalahan apa, sakit apa, tapi terus sakit ini disimpan terus. Sewaktu-waktu dia akan dikeluarkan lagi. Jadi tambah lama usia kebersamaan, nanti arsipnya tambah banyak. Jadi nanti dia akan bilang, kalau sudah hari ini kamu menyakitiku, maka aku tunjukkan salah-salahmu sejak dulu. Lah sampean dulu juga begini toh juga, itu yang saya ingat dulu. Terus keluar semua arsipnya. Ini namanya tidak mampu memaafkan.
Ini biasanya sering jadi sumber masalah. Kemudian yang sering tidak disadari oleh pasangan dalam pernikahan apa? Lupa bahwa manusia itu tumbuh dan berubah. Tidak sadar bahwa pasangannya itu tentu saja berubah, tidak sama persis kayak dulu. Manusia itu ya berdialektika dengan dunianya. Tapi kita menganggap bahwa rasanya kamu sekarang tidak seperti dulu. Aku tidak mengenalmu lagi. Kamu yang dulu tidak seperti ini loh. Lah ya manusia berubah tentu saja. Tapi kamu menuntut pasanganmu sama persis kayak dulu. Jadi ya ini masalah. Apalagi kalau yang tumbuh salah satu. Yang sini tambah canggih, yang sini tidak berubah. Itu nanti biasanya gapnya tambah jauh, tambah sering marah. Merasa ditinggalkan. Merasa tidak sama lagi kayak dulu. Tidak level lagi dan lain sebagainya. Ini juga masalah. Kemudian ternyata banyak ya masalahnya. Bacanya saja capek, apalagi menjalaninya. Ada lagi yang sering jadi problem masalah dalam pernikahan apa? Hilangnya persahabatan, kata Nietzsche. Bukan kurangnya cinta, tapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia. Sudah tidak lagi bercanda bersama, tidak lagi berbagi cerita, tidak lagi menikmati kebersamaan. Kalau nongkrong dengan temannya kerasan luar biasa, kalau sama pasangannya, sudahlah go food saja, tidak usah keluar misalnya. Kayak gitu, hilang rasa persahabatan. Diajak ngobrol, tidak bisa, sudah tidak asik lagi, dan lain sebagainya. Itu yang disebut hilangnya persahabatan. Kemudian, mencintai gambaran, bukan orangnya. Ini juga sering jadi masalah. Ketika orang sudah menikah, terus dia merasa, dulu nikah sama kamu itu saya bayangkan akan bahagia karena kamu pinter, karena kamu sabar kan. Ternyata kenyataanmu tidak begitu. Aslimu tidak sama. Tak pikir kamu perfect, tapi kurangmu banyak sekarang. Nah, kita mencintai bayangan kita tentang pasangan kita. Sehingga ketika ngerti aslinya, kita kecewa. Padahal cinta yang dewasa itu ya kita menerima manusia yang nyata, bukan manusia yang dalam imajinasi kita. Sehingga terus kehilangan respect, kehilangan care dan responsibility pada pasangan kita. Karena kita menganggap diri kita tertipu. Kemudian, ini juga paling penting, rumah tangga kehilangan arahnya, kehilangan visi bersama, terlalu sibuk dengan rutinitas pekerjaan, hobi, dunia pribadi. Sampai lupa kita menikah ini ingin bahagia bersama, ingin kemana, mewujudkan apa, lupa sudah. Nah, ini yang sering jadi problemnya cinta dalam pernikahan. Banyak sekali problem-problemnya ya kalau diringkas. Pernikahan itu jarang runtuh karena satu peristiwa besar. Lebih sering karena dia melemah oleh ribuan perhatian kecil yang tidak lagi diberikan. Ribuan percakapan yang tidak lagi dilakukan, dan ribuan kesempatan mencintai yang tidak lagi diusahakan. Jadi, kadang-kadang tidak karena masalah besar, tidak karena misalnya tergoda, nyari pasangan lagi, tidak, bukan itu. Mungkin karena
Perhatian yang harusnya diberikan tidak diberikan. Isinya lebih banyak cuek, tidak peduli. Ribuan percakapan tidak lagi dilakukan. Semakin komunikasinya jarang. Kesempatan untuk mencintai tidak lagi diusahakan. Waktu sebenarnya masih ada dan banyak untuk mencintai, tapi kita lebih memilih aktivitas lain. Sehingga lama-lama jarak tercipta tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Akhirnya runtuh. Kita merasa tidak dipahami, dia juga merasa tidak dipahami. Kita merasa diabaikan, dia juga merasa diabaikan. Pada akhirnya terus runtuh karena hal-hal kecil. Maka berarti apa? Pastikan saling memperhatikan, saling peduli. Pastikan komunikasi selalu terbuka dan terjadi. Pastikan momen-momen kebersamaan, keindahan bersama dihadirkan selalu di berbagai kesempatan. Ini untuk menjaga kebersamaan. Terakhir untuk malam hari ini, berarti dari semua yang kita jelaskan di depan, bisa kita simpulkan mencintai secara dewasa adalah cinta yang membuat seseorang semakin rendah hati, semakin sadar diri, semakin lembut dan manusiawi, semakin bijaksana, dan pada puncaknya semakin dekat kepada Tuhannya.